Sesi terakhir ini ya, sesi terakhir dari Gentle Apologetics, pembahasan dari Dallas Willard, yaitu Allure of Gentleness. Pada bab terakhir ini kita mempelajari mengenai judul babnya itu adalah Living and Acting with God ya, Living and Acting with God. Kita buka Kejadian 24, kita akan baca ayat 1 sampai 28. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan hambamu ini. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri dari Ishak anak. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana Tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Dan jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong berikan bayiku supaya aku minum. Dan dia menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan memberi minum. Ialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu aku akui bahwa kau telah Dan kasih setia kepada Tuhan. Tuhanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya, serta berkata, tolong, beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segera diturunkan buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya ia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang buyungnya itu ke dalam kalungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanya atas semua unta orang. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya dan sepasang gelang tangan 10 shikal emas beratnya. Serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya bagimu. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Kata orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali
kasih-Nya dan setia-Nya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Mari kita sekali lagi masuk dalam doa ya. Tuhan, kami sudah membaca kisah-Mu, kisah yang sudah beribu-ribu tahun memberi makan umat-Mu. Memberi makan dengan kebenaran, memberi makan dengan pengharapan. Dan melaluinya kami ini boleh melihat kebaikan-Mu dan bijaksana-Mu mengalir dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Kepada orang-orang yang kami sentuh, baik orang-orang yang pada akhirnya percaya kepadamu ataupun tidak. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, Allah yang berlimpah-limpah dengan kemurahan hati, berlimpah-limpah dengan hospitality, berlimpah-limpah dengan belas kasihan juga. Kami bersyukur karena kami ini orang-orang yang menganggap Engkau asing, menganggap Engkau musuh, tetapi Engkau menerima kami di bumi-Mu ini. Engkau memberi kami makan dari langit-Mu, menyinari kami dengan matahari-Mu, dan kami ini Engkau perlakukan bahkan sebagai anak-anak-Mu sendiri di dalam Yesus. Engkau menerima kami dalam inner sanctum, di mana tak ada seorang pun yang melawan Engkau boleh hadir. Tapi Engkau menerima kami di sana. Sebab di dalam Kristus, Engkau telah mengadopsi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Engkau kerjakan di dalam diri kami, melalui diri kami, dan kepada dunia ini. Kami menyerahkan apa yang kami akan dengar kiranya. Ini semua boleh membawa kami menjadi saksi-saksi dari datangnya pemerintahan-Mu dalam Yesus yang lebih lagi efektif dan menghadirkan pemerintahan-Mu, menghadirkan shalom dari Engkau di bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ini cerita adalah mengilustrasikan di dalam darah dan daging bagaimana apologetika yang paling akhir, yang paling ultimat itu pada akhirnya adalah kehidupan kita sendiri. Loh, apa hubungannya ya sama Kejadian pasal 24 ini? Nanti kita pelan-pelan lihat ya, tapi kita masuk dulu ke dalam narasinya, Kejadian 24 ya. Tapi nanti kita akan lihat ini ada hubungannya dengan bagaimana apologetika yang paling terutama, yang paling mendasar, yang paling akhir, paling ultimat itu adalah kehidupan umat Tuhan sendiri, kehidupan orang percaya sendiri. Nah, persoalannya di dalam narasi ini dibuka dengan Abraham sudah tua dan lanjut umurnya. Ini frase yang pernah muncul sebelumnya, Abraham sudah tua dan lanjut umurnya. Waktu itu Abraham sudah tua dan lanjut umurnya dan belum punya anak. Sekarang Abraham sudah tua dan lanjut umurnya dan sudah punya anak. Jadi ini nggak sama ya. Kalau dulu anaknya nggak ada, masih dalam janjinya Tuhan, masih dalam angan-angan Abraham, masih dalam pengharapan. Sekarang anaknya udah ada. Namanya Ishak. Ya. Tetapi apa? Tetapi anaknya itu tidak punya inisiatif. Kayaknya anak mami nih. Udah anak lahir pada masa tua, biasanya jadi anak emas, lalu biasanya terus jadi lumpuh ya, karena diproteksi banget, difasilitasi banget. Terus maminya mati pula ya, udah anak maminya mati gitu ya. Ribka mati. Lalu kemudian anaknya ini masih jomblo dia. Dan kayaknya umur jalan terus. Jadi kayaknya jomblonya udah agak kronis itu. Ya. Lalu kemudian Abraham ini mendapatkan janji dari Tuhan yang harus diteruskan lewat keturunan. Masalahnya keturunan cuma satu. Ya, yang melaluinya Tuhan akan memberkati segala bangsa itu ya cuma satu akhirnya keturunannya itu, yaitu Ishak. Ismail, Tuhan berjanji akan menjadikan dia bangsa besar. Tuhan berjanji akan bekerja dalam hidup Ismail sebagai umat juga, yang besar juga. Tetapi janji Tuhan melalui Abraham akan diturunkan lewat Ishak, bukan lewat Ismail. Ismail sudah memiliki istri, tapi Ishak belum. Ismail sudah pandai mencari sendiri istrinya itu ya, dapat 2 lagi ya. Ishak masih 0 pada usia jalan terus ini. Ya. Dan para ahli memperkirakan, para penafsir memperkirakan Ishak umurnya juga sudah
bukan kayak 15, 12 gitu ya. Tidak ya. Ishak umurnya sudah di atas 40 ini pada poin ini ya. Jadi Ishak itu adalah orang yang pada saat ibunya meninggal itu sudah bukan teenager. Sudah kalau zaman sekarang itu ya sudah rada-rada mungkin berlalu lah masa mudanya ya. Sedangkan ayahnya sudah beratus-ratus tahun itu umurnya ya. Udah 100 tahun lewat itu. Jadi itu persoalannya. Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal termasuk kali ini sudah punya anak pula. Tetapi sepertinya sudah selesai di situ hidupnya. Ya, selesai di situ. Apa sih yang gua nggak punya gitu ya, kata Abraham ya. Pewaris tahta pun gue udah punya gitu. Harta semua nggak kekurangan gue. Pengaruh nggak kekurangan. Makna hidup pun udah nggak kekurangan. Pengalaman apalagi udah punya gue semua. Tuhan juga udah punya jaminan masa depan, mati masuk surga kira-kira gitu ya. Itu juga udah ada lah. Jadi yang kurang tuh sebenarnya Abraham tuh apa sih? Yang kurang itu ya adalah janji Tuhan belum terwujud di bumi. Karena melalui keturunanmu, sementara ini si Ishak ini punya pacar aja belum gitu ya. Anak maminya udah mati. Punya pacar aja belum, umur jalan terus, bentar lagi bapaknya mati, kira-kira gitu ya, pikir bapaknya ya. Jadi Abraham take action. Take action dia, inisiatif. Dia mengatakan kepada hambanya yang paling tua, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Ya, ini posisinya seperti Yusuf di rumahnya Fir'aun ya. Seperti Yusuf di rumahnya Potifar ini. Jadi hamba yang paling senior. Kita tahu namanya Eliezer orang Damsyik. Yang kalau Abraham mati bertahun-tahun sebelum ada Ishak yang akan mewarisi seluruh hartanya. Bahkan bukan Ismail tetapi Eliezer orang Damsyik. Ya, jadi ini adalah orang kepercayaan Abraham. Dan dalam narasi ini dikatakan, 2 kali di sini ya dikatakan ya. Untuk Eliezer meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham. Dan kita tahu dalam bahasa Ibrani ini di bawah pangkal paha itu adalah praktiknya agak kurang sopan juga saya katakan di sini, agak vulgar ya. Dikatakan itu adalah letakkan tanganmu di bawah testisku, kira-kira begitu ya. Jadi praktiknya itu adalah Eliezer ini menggenggam testis Abraham. Dan kita tahu itu adalah berarti dia menggenggam sumber daripada Ishak. Sumber yang dari sana muncul Ishak. Dan itu cara orang pada zaman itu untuk mengambil sumpah secara sangat serius. Khususnya sehubungan dengan penerus dan janji yang akan diteruskan lewat keturunan. Lalu kemudian kita perlu bertanya, ini si Eliezer disuruh bersumpah demi nama Yahweh ya, demi nama Tuhan. Di sini Tuhannya gede-gede itu transliterasinya itu YHWH ya, jadi Yahweh. Nah itu bukan Tuhan dari semua orang loh. Yahweh itu bukan Tuhan dari Terah. Ya, kita tahu nanti waktu Laban, papa daripada Ribka itu, bukan papa ya, Laban itu saudara dari Ribka ya. Itu berselisih sama menantunya, yaitu siapa? Yakub. Kan Yakub itu punya menantu namanya Laban ya, dan Laban itu adalah masih saudaraan sama Ribka mamanya. Nah, mereka punya ayah itu namanya Terah, dan Terah itu punya Allah yang beda sama Abraham. Nah, jadi kita nggak bisa taken for granted gitu bahwa Tuhan itu ya sama gitu Tuhannya Abraham ya Tuhannya Terah gitu ya. Enggak sama loh. Ya, jadi Tuhannya Abraham sama Tuhannya Terah itu lain ya. Waktu Laban bersumpah itu dia mengatakan demi Allahnya Terah dan demi Allahnya Abraham ya. 2 Allah yang berbeda itu. Karena memang Terah menyembah ilah daripada ayah mereka ya, ayah daripada Abraham dan Terah ya. Oke. So di sini Eliezer itu menyembah Allah yang mana? Ada indikasi bahwa Eliezer orang Damsyik itu ya menyembah ilah yang lain lagi. Ya, waktu itu politeis ya,
Mereka bukan sama-sama menyembah Tuhan yang Maha Esa kayak 230 penduduk Indonesia, 230 juta penduduk Indonesia gitu ya. Enggak ya. Mereka itu tidak menyembah Tuhan yang Maha Esa dalam pengertian kayak Allah generik yang semua orang itu menyembah Allah yang itu. Itu sih penemuan dari Aufklärung sebetulnya. Penemuan dari orang modern tuh, Allah itu. Kayak apa ya. Wah, kamu agamanya apapun, Allah kita itu sama ya. Kayak mendaki puncak bukit yang sama itu. Jalannya beda-beda. Nanti di ujung ketemunya sama gitu ya. Mendaki puncaknya Everest itu bisa dari mana aja. Tapi ketemunya di bebatuan yang sama gitu, di spot yang sama. Nah, tapi tidak begitu loh. Orang zaman dulu tuh nggak punya konsep itu. Jangan bayangkan itu seperti kita. Mereka mengatakan ya ilahnya lain-lain lah. Ya. Nah, setelah mengatakan itu, bayangkan Eliezer disuruh bersumpah demi Allahnya Abraham. Tapi itu wajar. Bagi orang zaman itu wajar. Ya. Jadi ada interaksi antara Allah ini. Ada interaksi antara bangsa-bangsa ini yang punya Allah masing-masing ya. Buat mereka itu wajar. Dan kalau mereka perang, Allahnya juga perang gitu ya. Lalu yang kalah berarti Allahnya kalahan gitu aja ya. Jadi waktu itu politeisme ya. Kita mesti mindsetnya begitu. Jangan kita kenakan mindset monoteisnya kita gitu ke mereka. Nah, jadi Eliezer bersumpah demi Allahnya Abraham yang kemungkinan besar bukan Allahnya dia. Jadi ini adalah yang bukan umat Tuhan. Itu berinteraksi dengan umat Tuhan. Dengan prinsip daripada umat Tuhan. Karena Allahnya Abraham melarang agar Abraham tidak kembali ke negeri asalnya, ke rumah ayahnya. Tetapi juga Abraham tidak boleh memberikan anak-anaknya kawin campur dengan penduduk negeri itu. Jadi Abraham ini ada dilema ini. Ya, karena dia melihat kalau kawin sama penduduk negeri itu cenderung gak bagus lah. Ya, Ismail ya, lalu kemudian juga kelak Esau ya, kelak itu nanti ya, Esau itu juga nggak bagus ya kawin dengan penduduk negeri itu. Jadi Abraham ini dengan hikmat dia mengatakan harus mengambil anak dari kampung halaman, tetapi tidak boleh si cowok ini diajak pergi ke sana karena nanti kalau nyangkut di sana nggak balik lagi melanggar janji dengan Tuhan, ya. Dan untuk itu dia harus mempercayakan kepada Eliezer, dan ada kemungkinan Eliezer walaupun dipercaya kalau tidak disumpah nanti ngambil istrinya dari tempat yang deket-deket lah gitu ya, biar mungkin caranya lebih gampang gitu ya, siapa aja ketemu di jalan gitu, mungkin ngambil dari sekeliling gitu ya, disuruh ngaku-ngaku sebagai dari kampung halaman Abraham. Jadi dia disuruh bersumpah di sana. Lalu kemudian hambanya menurut, ya, tapi kemudian sebelum dia bersumpah dia kasih kayak gak langsung serta-merta lah dia nurut sama Abraham, blindly nurut gitu ya. Dia mengajukan kepada Abraham, what if gitu, what if begini, what if begitu ya. Dan dia mengatakan apa? Bagaimana jika perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini? Ya, jadi kalau perempuan itu gak mau gimana? Ya, apa gak lebih baik aku bawa anakmu? Kan yang penting anakmu ini menikah, punya anak ya. Nanti mungkin sudah punya anak dari perempuan itu ya anaknya aja dibawa ya. Jadi cucunya gitu kan, pragmatis saja gitu. Yang kamu butuhkan seorang cucu kan. Jadi ya sudahlah. Aku bawa anakmu ke sana, nikah sama perempuan lokal, sudah melahirkan anak, anaknya dibawa mungkin. Balik ke negeri ini, yang penting kamu sudah punya cucu dan segala macam. Tapi Abraham mengatakan awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Sebab Tuhan Allah yang mempunyai langit yang memanggil aku dari rumah ayahku, dari negeri sanak saudaraku, telah berfirman dengan sumpah kepadaku, kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, dan dia itu akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Apakah Tuhan pernah menjanjikan itu kepada Abraham? Ada nggak? Tuhan mengatakan kepada Abraham, kalau anakmu nanti terbukti payah, anak mami biasalah ya, bisa predicted lah ya. Waktu tua kamu baru punya gitu ya, dan segala macam anak itu pasti kamu manjakan, pasti jadi lembek, strawberry anak mami, ya, cherry gitu ya, lebih tipis lagi kulitnya. Generasi cherry itu ya. Kalau strawberry masih banyak, cherry cuma satu gitu ya. Cherry ini. Wah ini, jadi engkau itu aku maklum lah ya, kalau susah dapat
jodoh nanti anakmu itu, ya sudah, aku akan utus malaikat ya, dan segala macam. Kan enggak ya, enggak pernah Tuhan ngomong begitu kepada Abraham. Tapi Abraham itu dengan iman, saya mesti dalam interrogative sentence dulu ya. Dengan cara apa? Dengan cara apa sih Tuhan itu menyampaikan kepada Abraham? Ya, atau apa yang ingin disampaikan penulis kitab Kejadian ini mengenai Tuhan lewat menceritakan bahwa menceritakan bahwa Abraham itu mengatakan bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya berjalan di depan Eliezer orang Damsyik sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anaknya Abraham, ya, untuk Ishak. Saya kira ini petunjuk juga ya, petunjuk apa? Petunjuk bahwa sebagai umat Tuhan kita itu bisa mengharapkan apa dari Tuhan dan tidak bisa mengharapkan apa dari Tuhan. Ya, nanti saya jahitnya, saya rangkai nanti di akhir ya. Lalu Abraham melanjutkan, jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau tidak terikat dengan sumpah ini. Ya, jadi ya sudah, mission unaccomplished, ya sudah, ya misinya gagal, ya udah lu balik aja. Yang penting anak gua jangan kamu bawa ke sana. Maka hambanya itu akhirnya tekan kontraknya, ya, tanda tangan, dia meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, bersumpah kepadanya tentang hal itu. Dan ingat, hamba ini kemungkinan besar agamanya nggak sama dengan Abraham. Jadi orang yang agamanya beda, umat yang berbeda dalam Alkitab Perjanjian Lama bisa tekan kontrak sama Allah umat Tuhan, ya. Dan Allah dari umat Tuhan bisa langsung berinteraksi dengan umat yang beda itu, ya. Kita lihatlah. Fir'aun kan juga sama ya, Fir'aun bisa langsung ditelepon sama Tuhan kan. Woi Fir'aun, itu istrinya Abraham itu. Jangan dia papain itu. Pernah dengar cerita itu kan? Itu kan Tuhan langsung ngomong sama Fir'aun itu. Padahal Fir'aun agamanya apa? Nyembah dewa apa dia? Itu ya. Jadi kita ini jangan pikir ya, ini Tuhan kita nggak punya nomor telepon seluruh dunia itu ya. Cuma punya nomor telepon kita aja itu. Jadi kalau dunia ini mau diubah sama Tuhan ya mesti lewat agen tunggal, namanya gereja, apalagi gereja Reform Injili, mesti agen tunggal Tuhan ini kita ini. Loh tidak ya, Tuhan itu bisa langsung itu. Kalau dia mau ya, kobok-kobok dunia ini bisa dia. Ya, nggak usah pakai kita lah, kita ini bukan agen tunggalnya Tuhan. Ya, kayak Jokowi kalau mau hubungin kamu nggak usah lah, aduh, saya ini mesti titip nomor telepon saya. Kemana ya kalau saya mau jadi menteri, siapa tahu kan mau reshuffle kabinet saat terakhir ya. Nanti Jokowi nggak punya nomor telepon saya gitu. Dia punya caranya telepon kamu lah gitu ya. Joe Biden nanti telepon saya gimana caranya ya. Dia tahu caranya menghubungi kamu. Kira-kira begitu ya. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Saya nggak pernah ke gereja loh. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Yang memiliki jagat raya dan menyelenggarakan jagat raya ini siapa ya? Nah itu kira-kira. Oke, jadi kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya, pergi membawa berbagai-bagai barang berharga. Ini standar ya. Berangkat ke arah Mesopotamia, ke kotanya Nahor. Ya, di sana disuruh nyala unta itu berdiri di luar kota dekat satu sumur waktu petang hari. Ini lazim ya, standar. Kalau cari jodoh harus dekat sumur. Kalau zaman sekarang cari jodoh ya sebaiknya di gereja, jangan di bar atau di tempat dugem ya. Biasanya dapatnya kurang bagus biasanya. Walaupun nggak selalu ya. Tapi sebaiknya mungkin di gereja. Walaupun di gereja jangan cuma cari jodoh ya, cari firman Tuhan juga kan begitu ya. Jadi kalau zaman itu ya di sumur ya, karena belum ada gereja, belum ada tempat dugem juga. Jadi di sumur waktu itu, mereka kumpul-kumpulnya di sumur ya. Kalau di pintu gerbang kota tempatnya tua-tua ya, jadi agak ketuaan, jangan cari di sana ya. Jadi di sumur. Lalu kemudian dia berkata, Tuhan, dia menyebut Yahweh ya, Allah dari tuannya, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Perhatikan di sini. Eliezer menyebut Yahweh sebagai Allah dari Tuanku Abraham, bukan Allahku. Dan dia juga tidak sujud kepada Tuhan itu ya. Dia cuma meminta saja, sesuai dengan kontrak lah. Ya, sesuai dengan kontrak dia jalankan. Ya.
Tapi beda ya, beda dengan sudah satu step progress ini. Karena yang pertama apa? Abraham ngomong atas nama Tuhan. Abraham ngomong sama Tuhan, lalu Eliezer menjadi objek. Lalu Eliezer paling bikin gestur dalam satu frame, satu kerangka yang udah dibikin dulu sama Abraham. Tapi sekarang ini enggak. Eliezer sendirian di negeri asing. Dia have no idea what to do selain daripada ya udah nungguin di sana gitu ya. Siapa tahu nanti muncul gitu kan tapi terus bagaimana ini saya mengenali gitu ya. Ini semua daurinya udah komplit ini ya, 10 onta membawa berbagai perhiasan dan segala macam. Tapi cewek yang mana gitu ya. Dan bagaimana aku harus memilah ini ya, itu tidak dikasih tahu sama Abraham. Ini loh caranya, ini loh lembar tesnya ya, psikotesnya ini tahap 1, ini psikotes tahap 2, ini tes IQ-nya ya. Ini harus memenuhi begini, tinggi badannya harus minimal segini kayak pramugari gitu kan. Berat badan harus bagaimana, bentuk badan bagaimana. Enggak dikasih tahu gitu. Jadi bagaimana ini? Maka dia ya kontak langsung lah ke Tuhannya Abraham. Ya, dia kontak nomor teleponnya Tuhannya Abraham itu. Lalu kemudian dia memberikan satu proposal kepada Tuhannya Abraham itu. Dia katakan, kiranya terjadi begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Lalu anak gadis itu menjawab apa? Bukan hanya minumlah, ya, tetapi juga menjawab ini, unta-untamu juga. Ya. Nah, ini menarik. Abraham gak pernah suruh kata sandinya itu, ya. Kata sandinya itu, psikotesnya ini, ya, itu gak pernah disuruh sama Abraham. Tuhan juga gak pernah nyuruh itu, apalagi ya kepada Eliezer itu. Jadi kan gak diceritakan sini. Eliezer duduk di sebuah pohon bodi atau di sebuah pohon beringin, lalu Tuhan berkata kepada Eliezer kayak begini. Enggak loh. Ini Eliezer yang bilang kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian lakukan apa? Tuhan jawab apa? Tuhan tidak jawab secara verbal. Jadi Eliezer udah WA Tuhan, read doang, kalau enggak centang 1 doang ya. Kalau enggak dia call Tuhan, enggak dijawab. Ya, enggak dijawab. Enggak dijawab pakai kata-kata, tapi dijawab pakai sesuatu yang lain. Sebelum selesai, ia berkata, datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor. Masuk ya, jadi bukan penduduk Kanaan. Ini masih dari sanak saudaraku kan, kata Abraham kan. Masuk ini. Lalu dia membawa buyung air, dibawa di atas bahunya, digambarkan memenuhi syarat juga. Dia belum bersuami, ya, jadi bisa jadi wife material ya buat si Ishak. Lalu hamba itu berlari mendapatkannya. Jadi dia bukan nungguin di sana, nungguin Ribka nyamperin, ya. Sambil sedikit anxious gitu kali ya, overthinking dikit gitu. Lalu dia nungguin Ribka nyamperin. Enggak, dia lari nyamperin si Ribka. Dan hamba itu umurnya berapa kira-kira? Hamba yang berlari itu. Umurnya pasti lebih tua dari Ishak lah wong. Waktu Ishak belum lahir, belum ditentukan definite akan lahir kapan, Abraham udah bilang, nanti hambaku ini akan mewarisi, ini senior manager ini ya, waktu itu posisi udah, ya pasti sekarang ini udah tua juga ini, udah mendekati Abraham umurnya ya. Orang tua ubanan, udah posisinya CEO perusahaannya Abraham gitu ya, Abraham Incorporation dia CEO-nya gitu, Abraham owner-nya. Dia lari, nyamperin Ribka, anak gadis kecil itu. Dan ngomong apa ke Ribka? Hai, kamu lihat 10 onta ini. Kamu lihat itu kantong-kantong itu. Itu isinya emas, yang ini berlian, yang ini kartu kredit tuh 1 ton ya. Whatever gitu. Enggak loh. Dia bilang apa? Tolong. Beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Mengemis dia.
ya, mengemis. Kamu punya spare cash nggak gitu? Punya recehan nggak? Gue butuh buat nelpon atau mungkin gue butuh buat beli sesuatu di vending machine nih, gue lapar atau gue aus. Kamu bisa tolong aku nggak? Yang dites itu apa? Kemurah hatian, hospitality. Ini satu tema yang mengalir di seluruh perjanjian lama. Kita tahu dosanya Sodom salah satunya adalah, selain bikin kekerasan ya, selain kekerasan seksual juga ya, selain mungkin penyimpangan seksual juga ya, tapi dosanya Sodom salah satu yang paling keras, dan juga nanti itu adalah dosa daripada orang-orang dari suku Benyamin itu yang kemudian dimusnahkan ya, akhir kitab Hakim-Hakim adalah apa? Dosa yang sama yang bikin dunia ini dibersihkan sama Tuhan pada zaman Nuh, yaitu dosa kekerasan. Ya, kekerasan khususnya kepada orang-orang yang bukan satu suku, yang bukan satu golongan. Ya, kebalikan dari hostility. Dan kemudian si Ribka ini menjawab apa ya? Jawaban Ribka adalah jawaban Tuhan dalam narasi ini. Dia mengatakan, minumlah Tuhan. Dia menyebut hamba itu Tuhan. Kita nggak tahu ya di rumah hamba itu pernah disebut Tuhan apa enggak. Sama Abraham sih pasti nggak pernah disebut Tuhan ya. Kita nggak tahu istrinya Abraham atau Ribka. Saya kira enggak juga ya. Mungkin disebut Tuhan sama hamba-hambanya Abraham yang di bawah dia. Tapi Ribka ini yang later on akan jadi nyonyah dia menyebut si hamba tua ini Tuhan. Minumlah Tuhan. Maka segera diturunkannya buyungnya ke tangannya, diberi dia minum. Setelah dia selesai memberi hamba itu minum, hamba itu nggak ngomong. Udah, gini doang. Abis ini apa lagi nih? Masih ada kata sandi nih. Hadiah paling besarnya nanti kamu nggak dapet loh. Enggak loh. Hamba itu diam aja. Lalu Ribka ngomong apa? Baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Dan yang minum itu ontanya berapa? Ada yang bisa tahu? Kuis Alkitab. Yang menang nanti dapat kopi bikin sendiri di bawah. Bisa jawab. Berapa ontanya? Ada 10 ya. Ada di ayat berapa itu? Di ayat ke 10. Ya. Di ayat 10 ada jawaban bahwa ontanya ada 10. Dan satu onta rata-rata akan minum sekitar 200 liter. 200 liter air. Ya, jadi ontanya ada 10, berapa banyak airnya? 2000 liter ya. Kalau 2000 liter air beratnya berapa itu? Yang di sini udah lulus SMA, pelajaran fisika dasar, 2 ton ya. 2 ton air. 2 ton air itu kira-kira berapa galon aqua? Kira-kira kalau 1 galon aqua 19 liter, kita bulatkan aja 20 liter. Berarti ada 100 galon ya. Betul ya, 100 galon ya. 100 galon aqua. Di sini siapa yang pernah ngisi 100 galon aqua? Non-stop. Ngangkatin galon. 100 kali. Yang cowok-cowok ada. Jadi Ribka ini kayaknya sterak juga ya. Atau yang lebih normal, Ribka ini ya punya hamba-hamba juga lah. Cuman gak disebutkan. Ya, sama seperti Leonidas, Raja Sparta melawan berapa itu? Melawan 200.000 pasukannya Xerxes ya di celah Thermopylae itu katanya dengan 300 pasukan. Ya 300 pembawa senjatanya masing-masing 3 gitu ya. Jadi kayak cukup banyak juga lah sebenarnya. Tapi ya still outnumbered lah ya. Dan itu juga nggak 200.000 lah sebetulnya pasukannya Xerxes ya, pasti kurang. Tapi anyway. Jadi membawa 100 galon aqua untuk kasih minum onta-ontanya si Eliezer itu. Belum Eliezer sendiri, tapi Eliezer minum paling segini. Onta-ontanya minum 200 liter. Nah itu berarti menandai apa sih? Dia itu orang yang sangat super hospitable gitu. Ya, dia itu sangat ramah terhadap orang asing yang tidak menguntungkan dia. Satu kualitas yang sangat penting untuk penerus dari janjinya Abraham yang akan menjadi berkat bagi segala bangsa, ya, bagi segala bangsa. Lalu kemudian setelah semua itu terjadi ya,
orang itu, Eliezer selalu disebut orang itu, hamba Abraham, orang itu ya. Lalu orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ya, apakah Yahweh membuat perjalanan dari Eliezer ini berhasil apa tidak? Jadi ini menarik ya. Dia tidak mengatakan ketika Ribka bilang ini aku akan kasih minum unta-untamu, langsung Ribka itu dipeluk sama dia, langsung dikasih. Udah nggak usah ini cuma tes doang kok ya. Onta gue juga nggak haus kayak gimana kok gitu ya. Udah barusan minum kok sebenarnya, habis isi bensin ini, nggak usah, nggak apa-apa. Ini lu udah lolos tes ya, ini emasnya boleh diambil ya, dan semacam kamu dapat hadiah jackpot gitu. Enggak, dia tunggu sampai Ribka benar-benar angkut 100 galon aqua itu. Setelah itu orang itu, setelah unta-unta itu puas minum, jadi tangkinya udah F semua ya, udah full. Orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya. Setengah shikal ini berapa saya belum cek ya. Tapi kalau keberatan kayaknya kupingnya jadi jelek juga ya bentuknya nanti. Sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya. Serta berkata, anak siapakah engkau? Baru dia tanya. Bapakmu siapa? Ya. Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Jadi ini another test untuk hospitality ya. Kami butuh tempat menginap. Nanti kita lihat juga Yesus itu memulai ceritanya itu dengan di Bethlehem, tempat itu tidak ada hospitality bagi Yesus. Mirip seperti di tempat siapa itu? Orang yang diceritakan dalam Hakim-Hakim pasal yang terakhir itu ya, tidak ada hospitality bagi mereka, juga di Sodom ya, tidak ada hospitality bagi utusan Tuhan. Nah, ini tidak ada hospitality bagi Yesus. Nah, ini di sini kebalikannya ya, ada hospitality bagi orang asing ini, bagi Eliezer orang Damsyik. Dan Ribka mengatakan, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi gadis itu, dari kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami, tempat bermalam pun ada gitu. Jadi udah isi bensin penuh ya si ontanya, terus dia bilang kayak mau ganti oli juga ada ya, mau ganti ban juga ada di sana ya. Mau pasang aksesoris yang lain juga oke gitu ya. Ada kok. Kamu bisa overhaul, kamu punya mobil-mobil trailer ini ya. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Eliezer, orang Damsyik itu berlutut dan sujud menyembah Tuhan. Eliezer ini sudah disunat, obviously, karena Abraham harus menyunatkan seisi rumahnya. Mirip seperti kalau zaman sekarang anak-anak orang reform ya harus dibaptiskan ya, tapi nggak tentu kan mereka itu beriman apa tidak, nggak tentu mereka itu secara individual itu mengenal Yesus ya, tapi dari kecil sudah dibaptiskan. Sama lah anak-anak orang Israel dari kecil ya sudah disunat ya, anak-anak Abraham dan seisi rumah Abraham disunat, termasuk Eliezer. Tapi apakah Eliezer menyembah Tuhan? Mungkin ini kali pertama. Kapan? Setelah dia melihat bagaimana tuannya menuntun dia untuk menjadi bagian dalam mewujudkan janjinya si Tuhan itu bagi tuannya, bagi Abraham. Dia mengatakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yahweh, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Ini semua demi Tuannya, bukan aku. Ya, demi Tuanku. Ya. Dan dia gitu. Urusan Tuhan dan Tuanku. Dan urusan aku apa? Cuman ini. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Sehingga aku ini bisa mewujudkan misiku yang kepadanya aku terikat sumpah. Itu aja. Lalu berlarilah gadis itu dengan antusias seperti tadi Eliezer berlari, sekarang gadis itu yang berlari pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Dan sisanya adalah sejarah ya. Kemudian kita tahu Ribka dibawa pulang kembali ke kemahnya siapa itu? Sarah. Lalu kemudian waktu ketemu sama Ishak, kemudian Ishak mengasihi Ribka walaupun
ternyata gadis itu mandul dan oke, sisanya saya ceritakan kemudian. Tapi poin saya apa ya? Kenapa cerita ini sewaktu menceritakan soal ultimate apologetic itu adalah kehidupan dari umat percaya. Ini saya kira bisa kasih kita bisa kasih judul The proof of the pudding is in the eating gitu ya. Jadi bukti daripada resep puding enaknya itu adalah waktu kamu makan gitu. Resepnya canggih-canggih, ini bikinan Gordon Ramsay ya, whatever lah. Ini bikinnya pakai alat yang harganya 10 juta, ini beli mixernya apa. Itu semua gak terlalu penting gitu ya. Yang paling penting pudingnya udah jadi, sini gue cicipin, gue makan gitu. Gue gak peduli lah ini bahannya beli di Korea, ini beli di Antartika ya, ini mixernya dipakai sama Gordon Ramsay, whatever gitu. Gue gak peduli tuh, resepnya ini peninggalan nenek-nenek orang Jepang dari 1000 tahun yang lalu, gak peduli gue. Yang penting gue makan pudingnya. Enak gak gitu? Ya, the proof of the pudding is in the eating. Jadi pada akhirnya Tuhan itu memakai bukan metode apologetik yang bulletproof gitu, yang gak bisa dikritik lagi. Tuhan itu bukan memakai argumentasi yang bulletproof juga, yang gak bisa dipertanyakan. Yang memaksa orang mau gak mau itu percaya, membungkam orang-orang musuh Tuhan gitu. Enggak, bukan itu tujuannya. Tuhan tidak memakai itu. Ya, Tuhan itu tidak memakai hal-hal yang begitu macho dan kayaknya yakin ya sangat sure, certain itu. Untuk membuat dunia ini mengenal Dia. Ya, tetapi Tuhan itu memakai apa? Ini saya kira kita bisa lihat dari Tuhan memakai apa ya untuk membuat Eliezer orang Damsyik ini pada akhirnya menyembah Tuhan. Dan juga itu sekaligus tindakan Eliezer, tindakan ketaatan Eliezer mengikuti dan setia kepada janji akan Allah yang dia tidak sembah itu, Allahnya Tuannya itu. Menghantar Eliezer dipakai Tuhan sebelum dia percaya Tuhan even. Jawabannya apa? Jawabannya ya the proof of the pudding is in the eating ya. Jawabannya adalah kesaksian hidup dari umat Tuhan. Dan kesaksian hidup itu bukan kayak gue mau kesaksian gitu ya, terus gue ngomong sesuatu gitu. Oh ya itu kesaksian juga sih. Tapi kesaksian dalam hal yang lebih luas gitu. Kesaksian dalam hal yang lebih holistik. Yaitu ya hidup kita gitu. Apa sih yang bikin kerajaan Tuhan makin luas gitu ya? Tuhan tuh pakai apa untuk memperluas kerajaannya dalam dunia ini? Saya kira jawabannya cukup simpel. Kehidupan orang Kristen yang menghidupi iman Kristen. Ya, jadi dunia ini butuh apa ya? Dunia ini ya butuh banyak hal ya. Dunia ini butuh apalah. Orang-orang yang lebih pintar memikirkan bagaimana nasib krisis ekologis ini bisa terpecahkan ya. Oke. Dunia ini butuh para ekonom yang lebih brilian yang bikin sekaligus produktivitas meningkat, sekaligus sustainability dari dunia ini bisa langgeng. Sekaligus ada distribusi yang lebih adil, biasanya itu semua kan kalau satu tercapai yang lain gak tercapai gitu ya. Dan makna hidup ya, kepuasan. Biasanya kalau makin makmur makin hidup kosong ya, gak bermakna biasanya. Dan semacam. Tapi kita butuh otak yang pintar untuk semua tercapai. Yes. Tapi pada akhirnya Tuhan itu menghadirkan kerajaannya di sini lewat apa sih? Bukan lewat kepandaian orang-orang yang paling pandai. Dan dunia ini juga bukan paling terutama butuh itu. Bukan lewat apologetika yang paling bulletproof gitu. Bukan. Tapi dunia butuh ini dan Tuhan bisa memakai ini. Untuk membawa bangsa-bangsa mengenal Dia. Dunia tuh butuh orang Kristen jadi orang Kristen. Itu aja. Dunia tuh butuh orang Kristen menghidupi hidupnya secara Kristiani. Dan ngomong-ngomong, hanya kita yang bisa diharapkan untuk begitu secara rasional. Dan walaupun ya dalam cerita ini kita melihat Eliezer yang bukan umat Tuhan berlaku sebagai umat Tuhan dan dipakai Tuhan thereof. Tapi saya kira secara rasional kita itu sulit mengharapkan orang non-Kristen berlaku Kristen kan. Kita sulit mengharapkan
yang bukan umat Tuhan menjadi saksi dari datangnya kerajaan Allah. Kita lebih rasional, lebih common sense, lebih wajar kalau mengharapkan umat Tuhan yang berlaku seperti umat Tuhan. Ya, gereja yang berlaku sebagai orang Kristen. Dan lewat cara itulah kita mengubah, pada akhirnya dipakai Tuhan untuk mengubah zaman, menghadirkan kerajaannya, memperluas kerajaannya, madat budaya, dan segala macam ya. Jadi saya ingat perkataan dari Alasdair MacIntyre dalam bagian terakhir After Virtue yang dia tulis, yang nanti kemudian After Virtue ini sekitar 25-30 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, idenya itu ditulis ulang oleh seorang yang bernama Rob Dreyer, yang merecycle idea daripada Alasdair MacIntyre dalam buku dia The Benedict Option. Nah, saya ingat apa sih yang disebut sebagai The Benedict Option itu, yang dituliskan Alasdair MacIntyre dalam bagian terakhir daripada After Virtue, itu adalah ini. Dia katakan, kalau kita lihat pada abad ke-5, Eropa itu hancur, sehancur-hancurnya setelah penyerbuan dari bangsa barbar. Penyerbuan dari orang-orang Visigoth, ya, orang-orang Ostrogoth. Eropa itu hancur. Masuk dalam era kegelapan yang benar-benar gelap. Apa penandanya? Penandanya ini. Saluran air nggak berfungsi, keamanan nggak ada, jalan-jalan Roma itu ya. Kamu pernah dengar kan, semua jalan menuju kota Roma ya, pernah dengar ya? Itu jalan-jalan apa? Itu adalah jalan-jalan yang dibangun orang Romawi. Makanya semua jalan menuju kota Roma. Lu ngambil mana aja pokoknya ujungnya ke kota Roma gitu. Ya. Jalan-jalan itu ditumbuhi rumput ilalang, pohon-pohon, bandit-bandit. Ekonomi mandek deh. Kenapa? Karena jalan-jalan tolnya disrepair gitu. Jalan tolnya, bayangin kalau jalan tol listriknya mati, jalannya banjir di sini sana, banyak bandit, bolong-bolong, di tempat mana itu runtuh jalan tolnya. Kira-kira ekonomi kita akan jadi apa gitu? Rel kereta putus ya. Hancur kan negara kita ya. Itu yang terjadi di Eropa Barat khususnya ya. Pada era setelah penyerbuan bangsa barbar ya. Di abad ke-5 akhir itu. Tahun 400-an, 90-an sekian itu ya. Kota Roma runtuh itu ya. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa peradaban di Eropa itu berlanjut? Kenapa sekarang ini kita punya teks-teks itu? Karena peradaban udah hancur. Kita tuh nggak punya lagi loh teks-teks dari apa ya? Gini. Peradaban yang pernah hancur itu apa aja? Atlantis ya hancur, hilang ya. Konon pernah ada ya. Nggak tahu juga pernah ada apa nggak. Jadi cuma hayalan orang bisa jadi. Oke. Peradaban tinggi apa yang hancur? Lalu ya nggak recover lagi itu. Kita nggak tahu apa-apa, practically nggak tahu apa-apa mengenai itu. Sumeria hancur dan kita nggak tahu apa-apa mengenai itu. Minoan hancur dan kita juga nggak tahu apa-apa mengenai Minoan. Cuman hayalan-hayalan lah. Kebanyakan karangan itu. Ya, kebudayaan Minoan, Sumeria, Mesir tua ya. Mesir ada beberapa versi kan. Mesir yang purba itu ya, yang kayak 5.000 tahun yang lalu itu ya. Piramida Giza dan semacam itu ya. Itu kita nggak tahu apa-apa loh. Ya tahu ya hieroglif apa segala macam ya. Tapi nebak-nebak sisanya itu. Putus, ada diskontinuitas. Romawi, itu kita tahu banyak banget. Pertanyaannya, kok bisa? Itu disrupsi banget loh. Visigoth, Ostrogoth, Vandals itu abad ke-5 itu disrupsi banget. Kok kita masih punya sih teks-teksnya? Kata Alasdair MacIntyre, kamu harus berterima kasih sama biarawan Benediktin. Benediktin itu satu ordo yang didirikan sama Benedict dari Nursia, yang punya filosofi, kalau lu mau serius ikut Yesus, itu lu jangan menyiksa diri, makan serba sedikit, memukuli diri sendiri, katanya mematikan raga dan segala macam. Gak perlu, itu kontraproduktif. Benedict mengatakan para biarawan yang makan cukup, tidur cukup, istirahat cukup, itu lebih berguna bagi kerajaan Allah daripada serangkaian orang-orang apa itu? Hermit itu apa sih? Hermit? Pertapa yang menyiksa diri, menghancurkan dirinya sendiri
Dan akhirnya mati muda atau jadi orang tidak berguna lah dalam dunia ini. Kerajaan Allah itu lebih membutuhkan orang-orang yang di satu sisi berdedikasi untuk kerajaan Allah, di sisi yang lain hidupnya wajar-wajar aja gitu. Nah, kira-kira ya, kemudian kaum Benediktin ini, mereka mendirikan biara-biara. Dan waktu mereka mendirikan biara-biara, mereka bikin apa di situ? Mereka melakukan hal yang sederhana. Mereka menyalin naskah-naskah yang sudah terlalu tua, udah mau lapuk ya. Naskah apa saja selain Alkitab, ya karya-karya terjemahan bahasa Latin dari karya-karyanya Plato, Aristotle, dan segala macam. Sedapat mungkin mereka mempertahankan peradaban yang mereka punya di biara-biara itu. Makanya kita masih punya kopinya itu. Karena salinan-salinan yang mereka bikin. Kalau tidak, itu peradaban Romawi Barat putus, gak ada lagi. Kita gak punya itu. Itu Eropa itu masih ada cahaya setelah penyerbuan bangsa barbar itu. Adalah karena pekerjaan orang-orang Benediktin ini. Kata Alistair MacIntyre. Dan kita golongkan itu sebagai apa? Mandat Injil, mandat budaya. Dan kaum Benediktin bukan cuma nyalin naskah ya, tapi juga ngajari orang-orang petani yang nggak bisa baca, ya, buta huruf itu. Sedikit-sedikit bisa baca, sedikit-sedikit bisa ada teknologi pertanian yang lebih baik, hygiene yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan segala macam. Pekerjaan-pekerjaan sederhana, tapi berguna. Ya, nah ini semua saya katakan untuk menghantar kalimat ini sih sebenarnya. MacIntyre kemudian mengatakan, pada akhirnya kita itu mungkin ya perlu menunggu datangnya Benedik yang baru gitu. Benedik yang baru dalam pengertian apa? Dalam pengertian orang-orang yang secara langsung berusaha mengubah kebudayaan. Saya ingin mengubah dunia ini. Dunia ini sudah rusak, sudah hancur betul. Sudah mengarah ke arah yang salah. Kita ini menuju jurang kehancuran. Kita harus menghentikan ini, kita harus mengubah jalannya sejarah. Orang-orang seperti itu mungkin ya pada akhirnya bukan yang kita perlukan. Yang kita perlukan adalah munculnya Benedik-Benedik yang baru yang mungkin ya melakukan apa yang dia bisa. Yang mungkin tidak heroik banget. Yang hanya sekedar melakukan apa yang tepat, yang dimungkinkan oleh situasi, yang tidak terlalu memungkinkan hal-hal heroik terjadi. Tetapi melalui itu, Tuhan melakukan sesuatu tanpa kita berintensi melakukannya. Karena begini, orang yang secara langsung ingin mengubah zamannya, mengubah kebudayaan, mengubah arus dari peradaban, ya bisa aja sih. Pada akhirnya memang berhasil melakukan itu. Orang yang punya program pada akhirnya memang merubah zaman dan kebudayaan lewat program dia. Tapi kebanyakan tidak sih. Kebanyakan orang yang punya program ketika melakukan programnya, mereka menghadirkan sesuatu yang mungkin ya seperti yang dia rencanakan dan pikirkan, tapi dengan efek samping yang pada akhirnya efek sampingnya lebih besar. Mungkin baik, mungkin tidak efek sampingnya itu. Mungkin baik juga. Tapi yang pasti panggilan kita itu bukan mengubah zaman atau peradaban tempat di mana kita hidup. Itu bukan panggilan kita. Panggilan kita itu menjadi becoming a certain kind of people. Menjalani a certain kind of life ways. Itu. Panggilan kita adalah menjadi, bukan berbuat, mewujudkan, mencapai sesuatu. Kenapa? Karena pertama-tama, kita tuh pengen mencapai apa sih? Ada banyak hal yang kita bisa capai. Banyak ya, ribuan ya. Dan hampir semuanya itu juga baik ya. Tentu gampang kita ngomong gini, oh iya tentu saya bukan ingin mencapai kehancuran dunia kayak Thanos ya. Enggak. Saya tidak ingin merusak dunia ini, pokoknya bikin chaos kayak Joker. Enggak lah, kita tahu lah itu enggak bagus ya. Atau bahkan ya, jangan jadi Hitler gitu ya.
Oh ya, tapi ngomong Hitler itu punya idealisme yang dia wujudkan loh sebenarnya. Hitler itu juga ingin mengubah dunia dan menjadikannya sesuatu yang lebih baik. Menurut versinya Hitler, of course ya, yang tidak baik bagi orang-orang Yahudi, tapi baik bagi para pendukungnya. Jadi saya kira ya, demikian juga dengan Lenin ya, menjadikan dunia lebih baik gitu. Kamu boleh tanya Karl Marx dan Friedrich Engels dan Lenin dan Trotsky dan Stalin. Mereka ingin menjadikan dunia lebih baik. Apa jadinya? Ya ini saya nggak bilang jangan mencoba menjadikan dunia lebih baik, jadikan dunia tempat lebih tidak baik gitu ya, jangan juga. Tapi poin saya adalah kita itu kalau punya rencana, punya mimpi, coba kita pikirkan mimpi kita itu, kalau kita mau jujur dan rendah hati, mimpi kita itu sebenarnya dasarnya apa? Dan mimpi kita itu sebetulnya hanya satu dari sekian banyak kemungkinan yang bisa diwujudkan dengan energi dan resources yang terbatas yang kita punya kan? Benar nggak? Lalu masing-masing kita ingin mewujudkan mimpi kita. Jadi ada 8 miliar mimpi yang perlu diwujudkan. Tapi setiap dari 8 miliar ini perlu ada orang-orang yang jadi follower, jadi subscribers, dan seterusnya ya. Jadi saya kira ini arah yang keliru. Karena yang kita angan-angankan tuh pada akhirnya, kalau kita mau jujur ngomong, out of the blue lah kita itu sebenarnya memimpikan itu. Menjadikan itu visi kita. Tapi saya punya proposal yang lebih realistis ini. Yaitu apa? Kita tuh terpanggil, saya kira ini agak sulit kita bantah ya. Kita tuh terpanggil untuk menjalani sejenis kehidupan. Menjadi sejenis manusia. Sejenis komunitas. Itu panggilan kita. Ya, a certain kind of people. Dan sejenis apa? Sejenis Yesus. Itu jawabannya. Manusia-manusia sejenis Yesus. Cuman banyak aja. Nggak cuman 12. Nggak cuman 120. Nggak cuman 500. Tapi sekian juta. Dan kita sekarang ini arguably setidaknya yang ngaku-ngaku ya. Ada 2,4 miliar. Ya tentu kita bilang ya, masa 2,4 miliar semuanya serupa Yesus mungkin tidak ya. Tapi saya kira sudah lebih dari 120 lah ya. Lebih dari 530. Saksi kebangkitan itu 530 katanya. Ya, setidaknya kita sudah lebih daripada itu. Nah, saya kira itu panggilan kita. Menjadi a certain kind of people. Dan sementara kita menghidupi itu, Tuhan bisa memakai. Mungkin kita lihat, mungkin kita nggak lihat. Mungkin besar, mungkin kecil. Tapi fokus kita itu. Ya, dan kalau kita lihat dalam sejarah gereja ya, coba kita lihat deh, Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, Apolos, mereka itu menjalankan mandat budaya nggak? Mereka menganalisa budaya mereka nggak? Oh sekarang ini kita sudah masuk zaman pre-modern men. Ini zaman pre-modern. Oh, enggak lah ya, nggak mungkin ya. Nggak ada istilah kayak begitu ya. Walaupun kita menyebut zaman mereka pra-modern. Kita ini sudah masuk zaman pra-modern. Kita harus menjadi agen zaman. Kita menggarami dan menerangi zaman kita yang pra-modern ini. Kita punya strategi kebudayaan. Kira-kira gitu gak? Kita bikin mandat budaya yuk. Gimana ya? Malam kebudayaan mungkin. Whatever gitu. Kita mempengaruhi kebudayaan Romawi. Yuk kita bikin kebudayaan Yunani ini gak bagus ini mereka ini. Kayak begini nih. Yuk kita mempengaruhi kebudayaan mereka. Tidak loh. Mereka berfokus kepada menjadi sejenis manusia. Pertanyaan saya, di manakah sekarang para penyembah dewa Zeus? Ya sisa beberapa orang eksentrik di internet ya. Gue masih nyembah Zeus nih. Gak ada loh, penyembahan dewa Zeus itu sudah gak ada lagi. Di mana sekarang peradaban Romawi? Sudah tidak ada lagi. Mereka ditransformasi menjadi Kristen tanpa orang-orang Kristen punya niatan langsung mentransformasinya. Karena apa? Karena mereka secara efektif dan serius dan committed menghidupi sejenis kehidupan, living and acting with God di sini.
Dan itu pada akhirnya mengubah kebudayaan itu. Ke arah mana? Tidak tahu. Tidak tahu. Ke arah yang lebih baik pasti. Tapi arah mana? Mimpinya apa? Mereka tahu di awal. Tidak tahu. Tidak tahu. Ini sama seperti apa sih? Kita itu kalau merasa gelisah akan sesuatu. Sepertinya kita ini bersama-sama melakukan hal yang jahat. Di keluarga ini, dalam kelompok ini. Lalu kita coba menyuarakannya. Apa yang terjadi setelahnya? Perlukah kita tahu persis ujungnya, apa programnya, apa langkahnya? Baru kita kemudian menyatakannya, kan tidak ya? Ya just menyuarakannya saja. Mengekspresikannya. A certain kind of people, sebagai certain peculiar kind of people. Kita akan bereaksi seperti itu. Kita menyuarakan entah ratapan kita, sukacita kita, kesedihan kita, mungkin rasa frustrasi kita. Lalu mendadak setelah 5, 10, 20, 30 tahun, hal-hal itu menular. Dan kemudian Tuhan bisa memakai, bisa juga tidak. Saya kira miriplah seperti apa yang terjadi pada Eliezer orang Damsyik ini. Saya kira itu ya, jadi Eliezer itu pada akhirnya bisa melihat bagaimana Tuhan, Allah dari tuannya, memimpin bukan hanya tuannya, tetapi juga perjalanannya sendiri. Dan pada akhirnya dunia ini. Dan kalau dalam kasus kita yang bahkan lebih daripada Abraham ya, kita sudah melihat Tuhan sendiri menyatakan diri dalam rupa manusia, maka ya kita bisa menjadi saksi yang lebih berkata lebih banyak, menjadi lebih banyak, dan lebih banyak hal Tuhan bisa kerjakan melalui kita ya. Oke, sekarang saya cepat aja kasih poin-poin yang dari bukunya ya. Pertama yang saya kira perlu kita ingat adalah semakin ke arah sini ya dalam kesaksian kita itu, apologetika kita, semakin ke arah mana? Ke arah ini. Setelah percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi setelah percaya Tuhan itu ada, lantas sisanya itu semakin sedikit sebetulnya pekerjaan apologetika yang membutuhkan pembuktian-pembuktian secara filosofis. Semakin sedikit. Semakin banyak yang tipenya itu adalah coba kita itu making sense of what we believe gitu. Jadi membuatnya menjadi make sense lewat apa? Lewat menghidupinya, lewat mengkontekstualisasinya. Jadi urutannya itu penting, kata Dallas Willard ya. Urutannya itu yang pertama itu adalah percaya bahwa Tuhan itu ada, percaya bahwa Tuhan itu bertindak dalam dunia ini. Baru kemudian percayalah kepada Yesus, ya. Percayalah kepada Allah, lalu percayalah kepada Yesus. Ya. Itu juga perkataan para rasul ketika berjumpa dengan orang-orang yang di luar umat Israel ya. Percayalah pada Allah dan percayalah kepada Yesus. Itu urutannya nggak boleh dibalik itu. Jadi pertama-tama percayalah kepada Allah. Nah kebanyakan orang ya, itu di Indonesia ini percaya bahwa Allah itu ada. Maka tugas kita bukan membuktikan Allah itu ada gitu, bukan. Mereka udah percaya itu ada gitu. Tugas kita yang lain gitu ya. Mungkin mengajak mereka mempertanyakan, berpikir lebih teliti ya, Allah yang mana? Allah itu seperti apa? Lalu setelah mereka percaya kepada Allah yang tepat itu, baru kemudian sisanya itu making sense of faith. Ya, dan making faith itu lebih make sense ketika dihidupi bersama dan dihidupi oleh orang-orang yang juga sama-sama mengasihi Allah dan sesama dan serius dengan imannya. Ya, itu. Dan itulah seluruhnya pekerjaan apologetika, yaitu hidup dan bertindak bersama Tuhan dalam dunia ini. Dan itu berarti poin yang kedua, sebuah relasi interpersonal sama Tuhan ya. Union with God, ya, union with God in Christ itu adalah seluruh tema dan seluruh tujuan daripada keselamatan ya. Kita tuh diselamatkan bukan untuk diselamatkan toh ya. Kita diselamatkan memang karena keadaan kita sebelumnya sakit dan tidak aman. Tapi kita tidak diselamatkan supaya aman atau supaya tidak sakit lagi. Itu bukan tujuan akhirnya. Kita tuh diselamatkan untuk sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan.
Diselamatkan untuk menjadi kudus, itu istilahnya ya. Menjadi kudus itu sepenuhnya milik Tuhan. Maka kita itu diselamatkan bagi persatuan dengan Tuhan. Ujung keselamatan adalah persatuan dengan Tuhan, kehidupan bersekutu dengan Tuhan. Dan kehidupan bersekutu dengan Tuhan, bersatu di dalam Yesus. Ini kehidupan yang meliputi ini, kata Willard ya. Ini mungkin kita agak kontroversial buat kita ya. Mendengar Tuhan berbicara dan membicarakan apa yang dikatakan Tuhan dan berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan kita kayaknya sering ya membacakan bucket list kita ya, shopping list kita kepada Tuhan dalam doa syafaat kita. Menyebutkan daftar poin-poin apa aja yang Tuhan perlu penuhi, otherwise mungkin dia nggak tahu gitu. Tapi mendengar Tuhan, ini kita agak alergi ya mendengar Tuhan, karena kita sering sekali menemui orang-orang yang mengaku-ngaku mendengar Tuhan. Lalu kemudian seolah-olah cuma dia yang dengar Tuhan, lalu kasih tahu kita, Tuhan tuh ngomong apa lo sama saya, dan seterusnya ya. Lu perlu dengar Tuhan ngomong lewat saya gitu. Tapi ini tidak membuat kita perlu untuk alergi terhadap kenyataan bahwa Tuhan tuh berbicara kepada anak-anaknya kan. Tuhan berbicara kepada anak-anaknya. Walaupun kita perlu untuk lebih hati-hati mengatakan Tuhan tuh ngomong sama gue gitu, kepada orang lain gitu ya. Tapi kenyataannya Tuhan tuh ngomong kepada kita. Lewat apa? Mungkin bukan lewat getaran akustik di telinga kita ya. Tapi lewat pikiran yang muncul di dalam otak kita. By causing minds. Ya, menghasilkan pikiran. Tapi bukan pikiran random ya. Bukan pikiran random. Kalau pikiran random kayaknya elektron-elektron atau neuron-neuron firing-firing. Terus ada pikiran random juga bisa ya. Tapi terus bagaimana kita membedakan? Bagaimana kita membedakan adalah lewat firman Tuhan yang tertulis. Lewat persekutuan dengan orang-orang percaya yang lain. Lewat Alkitab. Lewat keadaan. Dan seterusnya ya. Itu semua saya sudah bahas waktu membahas bukunya Waltke. Ya. Dan lewat ini, Tuhan itu menyelenggarakan dunia ini lewat providensia. Dan penyelenggaraan Tuhan bukan hanya mengenai kita, tapi juga mengenai orang lain. Itu yang tadi kita lihat dalam peristiwa, sepotong peristiwa yang dialami oleh Eliezer, ya kan? Jadi providensia ilahi, penyediaan Tuhan. Tuhan akan mengutus malaikatnya mendahului kamu, dan itu apa Eliezer melihat malaikatnya Tuhan itu? Nggak lihat kan? Yang Eliezer lihat apa? Dia datang ke sana, di tepi sebuah sumur, dia melihat ada seorang anak gadis, kemudian dia samperin, kemudian dia ngarang-ngarang psikotesnya kayak gimana ya. Dan psikotesnya itu cocok untuk nangkep profil apa? Profil yang dia tahu sesuai dengan janjinya Allahnya Abraham kepada Abraham dan keturunannya. Yaitu perlu ada hospitality yang kuat dalam matriarch Israel. Ya, ibu-ibu Israel ini perlu ada karakteristik itu. Dan itu psikotesnya si Eliezer. Dan lewat itu semua Tuhan memimpin yang bukan umat Tuhan ini di dalam jalan dia loh melakukan kehendaknya. Contoh yang lain lagi ya mengenai bertindak di dalam kehendak Tuhan itu. Masih ingat waktu Petrus ketemu sama seorang pengemis di bait suci, lalu kemudian Petrus bilang emas dan perak tidak ada padaku, lalu kemudian dia bilang tapi yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Lalu dia menyembuhkan orang itu ya yang lumpuh itu. Petrus itu mengatakan kepada orang itu apa? Berdirilah. Terus orang itu perlu berdiri. Lalu orang itu perlu diangkat, digendong sama Petrus. Dia tarik, dia angkat, orang itu berdiri. Jadi Petrus itu bertindak sesuatu. Bukan cuma ngomong sesuatu, bukan cuma mendoakan. Tuhan bikinlah orang ini berdiri, terus Petrus nggak ngapa-ngapain. Enggak. Dia suruh orang itu berdiri, orang itu mengerahkan tenaganya di kakinya dia. Lalu Petrus bantuin orang itu berdiri. Terus kamu bilang apa? Oh ya, dibantu berdiri ya bisa berdiri lah gitu ya. Orang lumpuh diangkat ya bisa berdiri lah. Iyalah, tapi kan beda orang itu berdiri, benar-benar bisa berdiri sama nggak bisa berdiri. Bedanya apa?
Orang itu kemudian kan cerita kemana-mana, dia bisa berdiri dan bisa jalan kan memang akhirnya ya. Jadi ini bukan menjadi panggilan kamu untuk kamu pergi ke RSCM nyariin orang yang nggak bisa jalan terus kamu, emas dan perak tidak ada padaku, tapi debit card ada sih. Enggak, kamu nggak bilang gitu ya. Tapi bukan kayak emulate gitu. Tapi kita bisa belajar apa dari sini? Yaitu ketika Tuhan mau bertindak, dia itu bertindak melalui perantara, melalui mediasi, dan mediasinya itu bukan sesuatu yang asing dari dia. Apa itu? Alam ini. Alam ini kan tindakan Tuhan. Alam ini kan tidak lepas dari Tuhan. Ya. Tuhan kan adalah penyebab pertama dari semua yang terjadi di alam ini. Dari burung jatuh dari langit, kata Yesus, selembar rambut kita jatuh, yang kita sering vacuum cleanerin tuh, selembar rambut jatuh, lebih dari selembar kan ya. Itu semua di dalam kehendak Tuhan. Ya. So, nah sekarang kita rangkum jadi apologetika kita ya. Apologetika kita adalah kehidupan kita waktu kita menjadi orang-orang Kristen, waktu kita menjadi orang-orang Kristen bersama-sama sehingga kita menjadi komunitas Kristen. Nah pada saat itulah Tuhan itu berkenan untuk menghadirkan pemerintahannya. Dan ini ngomong-ngomong adalah pemerintahan, dan pemerintahan itu ya tentu saja terjadi lewat kebersamaan ya. Namanya juga pemerintahan. Gak ada kan sebuah negara penduduknya cuma satu, kepala negaranya ya si penduduk itu, dan ya wilayahnya ya rumahnya orang itu gitu ya. Gak ada begitu kan? Setidaknya perlu dua ya, pemerintah dan yang diperintah ya. Dan pemerintahan Tuhan juga sama ya. Pemerintahan Tuhan juga terselenggara itu lewat orang-orang yang jumlahnya lebih daripada satu itu. Ya, orang banyak. Jadi dalam komunitas. Makanya gak pernah terjadi kayak relasi Tuhan sama umat, lalu umatnya cuma satu ya. Cuma saya. Pokoknya urusannya saya sama Tuhan aja udah cukup gitu. Gak pernah gitu ya. Tapi kita dibawa masuk ke dalam suatu persekutuan dengan orang percaya yang lain. Dalam baptisan, kita itu, kata Erasmus dari Rotterdam, kita tuh seperti apply kewarganegaraan gitu. Seperti kita dikasih paspor. Dikasih citizenship ya. Nah itulah dalam baptisan ya. So dalam kerajaan Allah juga sama, pemerintahan Allah. Ada orang-orang lain. Dan itu melibatkan apa? Melibatkan bukan cuma praying ya, tapi juga saying, acting ya, deciding di dalam dunia ini. Di situ Tuhan bekerja. So ini saya kira bagian yang mengakhiri allure of gentleness. Kalau kita kerjakan ini, saya kira kita tidak perlu jadi polisi atau troll di internet, memenangkan setiap perdebatan, membungkam setiap lawan, lalu kita bilang, saya menawan segala pikiran, ditaklukkan kepada Kristus. Mungkin bukan sih, orangnya cuma malas aja ngomong sama lu karena kayak malas berkelahi dengan babi gitu ya, mungkin begitu aja. Ya, tapi kita terus bilang kayak, saya sudah jadi saksi Kristus ya, sukses. Karena memenangkan setiap perdebatan di internet gitu, kayaknya itu bukan panggilan kita. Ya, oke, that's it. Saya kira kalau kita melakukan ini, kita tidak perlu itu terlalu galak-galak mungkin ya. Gentleness itu ada basisnya karena kita confident dan juga kepada Tuhan ya yang mengerjakannya, bukan kita yang mengerjakan. Dan kedua juga karena kita tidak merasa perlu untuk menyerang-nyerang lah, kira-kira mungkin begitu ya. Oke, jadi pertanyaan diskusinya sejauh ini, seberapa kamu pernah mencoba untuk do something dalam dunia yang rusak ini, dalam dunia yang bengkok ini ya, do something. Lalu kemudian kamu menyadari bahwa ya kata-kata diperlukan, tapi kata-kata bukan yang paling utama. Dan bagaimana kehidupan kamu sendiri dan kehidupan orang-orang lain itu juga bisa dipakai Tuhan untuk memanggil orang-orang kepada Dia gitu. Betapa bijaksana ya, tahu orang ini apakah memang seperti babi gitu atau gimana gitu. Oh, oke. Gimana kita dapat clue gitu loh. Iya. Tadi itu dalam kalimat saya babinya kita sih maksudnya. Maksudnya kalau kita suka debat gitu ya, kayak saya juga termasuk orang begitu kan, kayak
suka gitu ya, kayak nggak mau kalah gitu, ya debat-debat gitu. Kayaknya terus ya. Nanti orangnya lama-lama menyadari gitu, gue bergulat sama babinya tuh seneng kalau gue bergulat sama dia gitu ya. Tapi oke, bagaimana kita membedakan, memilah gitu ya, sudah membuang-buang waktu, tidak produktif lagi, dengan kayak berdebat-debat yang tidak perlu lagi gitu ya. Ini sudah seperti membuang mutiara kepada babi gitu ya. Gimana kita membedakan? Saya kira pertama-tama ya kita perlu memelihara respect ya. Respect kepada semua orang. Dan agak sulit respect kepada orang yang tingkah lakunya itu menunjukkan dia tidak menghormati dirinya sendiri bahkan. Itu agak sulit ya memang. Tapi saya kira mungkin begini. Kita mengamati respon-respon kita sendiri. Kita tuh tahu kok waktu kita ke-trigger untuk kita kemudian itu defense, lalu kemudian kita tuh goalnya menjadi pokoknya gue tuh nggak kalah gitu. Gue nggak kalah, nggak kehilangan muka, tapi kemudian kita memuliakan itu dengan kata-kata yang bikin itu kayak terdengar mulia gitu. Ini saya sedang berjuang untuk kehormatan kerajaan Allah gitu. Nah itu kita sendiri tahu sih kalau kita mau jujur bahwa ini sih gue cuman sekedar gak mau kehilangan muka aja. Ini gue cuman sekedar gak mau kalah ngomong aja. Terus kita coba untuk sebaliknya ya. Kalau kalah itu gak apa-apa. Kalau kehilangan muka itu gak apa-apa. Kira-kira gue tuh masih balesin dia gak? Atau gue tuh balesin dia tuh sebenarnya tujuannya apa sih? Apa benar itu? Untuk menaklukkan segala pikiran, menawannya, membawanya kepada Kristus, apa benar itu? Atau sekedar gue nggak dibilang bodoh aja gitu. Nah kalau kita coba hidupi itu ya di dalam day to day-nya, dalam setiap detail peristiwanya, saya kira kita tahu sih, quite obvious sih, kapan kita mesti berhenti berdebat gitu. Atau kita bisa kita memulai itu dengan ini sih, lebih ke arah ini. Kita tuh pengen tahu sebenarnya, pengen ngerti. Fokuslah di situ, kita pengen ngerti. Orang ini sebenarnya ingin menyampaikan apa dan mengapa. Kalau kita fokus di situ, kita bahkan nggak masuk dalam perdebatan yang nggak produktif loh. Karena kita bisa abaikan aja segala provokasi, hinaan, dan apa segala macam, kita bisa just abaikan. Karena kita fokusnya pengen paham. Bukan pengen terlihat menang. Saya pengen paham. Lebih gampang di ngomong daripada dikerjakan sih memang. Tapi kira-kira guideline saya itu, pengen paham. Iya, karena sulit sekali untuk kita tahu inner working dari seseorang yang bukan diri kita. Kita hanya bisa nebak-nebak kan, tapi sudah lebih jelas, nggak terlalu gampang jelas juga sih, tapi lebih gampang dan lebih jelas itu diri kita memeriksa diri kita ya, ketimbang kita coba memeriksa orang lain punya psikologi gitu ya. Jadi psikoterapis jarak jauh lewat internet dalam situasi kombatif gitu ya, kayaknya itu susah tercapai sih itu. Susah akurat itu. Ya. Kita pengen ngerti dia lebih ke arah sana. Kita pengen tahu kenapa sih orang ini kok kayaknya sensi banget deh sama predestinasi misalnya gitu ya. Kita pengen tahu kenapa gitu dan bagaimana kita bisa menolong dia kalau bisa, atau setidaknya just mengerti aja. Mungkin bukan menolong dalam arti juru selamat gitu ya. Kita nggak ada salah apa-apa, dia yang butuh kita tolong kayak fakir miskin gitu. Mungkin bukan gitu sih spiritnya, tapi kayak ya bagaimana saya bisa jadi berkat gitu. Tapi kalau kita spiritnya kombatif pengen ngalahin kan kayak, oh lu nggak percaya predestinasi ya, lu dasar lu goblok ya, otaknya IQ-nya jongkok kali ya. Nah terus kita pengen buktiin itu. Nah nggak gitu sih kayaknya. Kalau seperti itu dengan cepat spiraling down jadi aktivitas tak berguna yang lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya gitu. Terus kita kasih label apologetika, lalu kita bilang, gue tuh nggak suka lo apologetika. Padahal itu bukan apologetika itu. Itu cuman
Kayak apa ya, orang minder yang satu ketemu orang minder yang lain, lalu kepengen justify bahwa dirinya sendiri tuh nggak serendah itu. Lewat aktivitas yang tidak efektif itu.